Tugas pemerintah itu yang paling utama bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia kan. Jadi nyawanya dulu nih yang harus dilindungi. Kalau ini kan buka sekolah, seakan-akan udah nyerah nih kan, udah melambaikan tangan ke kamera nih kan. Halo pembaca Babe, selamat tahun baru 2021. Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi kita. Semoga di tahun baru ini segala sesuatunya menjadi lebih baik. Vaksin sudah ada, semua kondisi bisa lebih kondusif dibandingkan tahun 2020. Nah, menjadi ada satu problem, entah bisa dibilang problem atau tidak, ini ada kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud Nadiem Makarim, sebelumnya telah menyebut bahwa sekolah tatap muka akan mulai diizinkan sejak Januari 2021. Namun apakah ini sudah keputusan yang tepat? Saya akan ngobrol langsung dengan pakarnya, ada pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Halo Mas Indra, apa kabar? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Pak Keiko, apa kabar? Oke, bila memang keputusan atau kebijakan dari Kemendikbud ini sudah benar-benar diterapkan bahwa memang Januari 2021 ini menjadi awal sekolah tatap muka akan kembali diberlakukan. Meskipun memang ada beberapa syarat sebelum sekolah itu dinyatakan boleh dibuka. Namun menurut Mas Indra sendiri, keputusan ini sudah tepatkah melihat kondisi yang ada saat ini? Karena saya bukan pakar kesehatan, tentunya saya akan melihat pandangan dari pakar kesehatan. Jadi kalau kita lihat rujukannya Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, para ahli epidemiologi, semua menentang pembukaan sekolah kan begitu. Karena Indonesia itu bahkan gelombang pertama belum selesai loh COVID-nya kan begitu. Dan kalau di IG-nya Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan angka kematian anak di Indonesia itu untuk COVID 3,2%, itu yang tertinggi di Asia Pasifik. Jadi kan kondisinya sangat berbahaya, dan kalau kita merujuk ke konstitusi kita, tugas pemerintah itu yang paling utama bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia kan. Jadi nyawanya dulu nih yang harus dilindungi. Kalau kita melihat SKB 4 menteri tersebut, seakan-akan yang mau kita lindungi adalah anaknya. Nah ini ada bagian yang nggak punya pilihan. Kalau pemerintah daerahnya bilang buka, kalau orang tua komite bilang buka, guru nggak punya istilahnya kekuatan untuk menolak. Padahal salah satu yang rentan untuk kena imbasnya adalah para guru, apalagi yang usianya di atas 40 misalnya kan, itu banyak sekali kan gitu. Jadi menurut saya sih kebijakan untuk membuka sekolah di saat ini belum tepat. Nah, kita juga harus melihat kenapa sih pemerintah itu mendorong pembukaan sekolah. Kalau menurut paparannya Mendikbud, aktif, loss, ada stres, ada kekerasan rumah tangga, ada kemungkinan untuk putus sekolah, jadi lebih banyak dampak negatifnya kan begitu. Mungkin itu benar kan gitu, tetapi kan kita juga harus melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah sejak pandemi berjalan, ya kan, terjadi pandemi, artinya mulai diminta untuk belajar dari rumah itu kan pertengahan Maret ya, sampai hari ini apa yang sudah dilakukan pemerintah? Satu, kita tahu adanya bantuan kuota. Bantuan kuota tidak akan meningkatkan proses pembelajaran kan gitu. Terus apalagi relaksasi BOS tidak membantu juga kan gitu. Yang justru harus diutamakan adalah peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh. Itu gimana caranya? Ya harus ada pelatihan guru, pendampingan guru, mentransformasi guru dari guru yang jadul, ya kan? Yang cara ngajarnya tradisional, konvensional, dengan mereka ngajar di depan kelas dari pagi sampai sore ceramah. Sebetulnya kenapa sekarang pada stres ya, isinya guru ceramah doang kan. Ceramah pakai Zoom dari pagi sampai siang. Nah, harusnya era saat ini justru ada peningkatan kompetensi guru-guru. Ya, Mas Indra, artinya ada apa ya? Mungkin bisa dibilang salah sasaran dari strategi Kemendikbud
dalam menyiapkan pendidikan yang bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi gitu. Mungkin kalau kita lihat anak-anak siswa justru lebih mudah beradaptasi ke teknologi dibandingkan para gurunya, dan harusnya itu yang menjadi fokus di Kemendikbud gitu ya Mas ya. Kalau program Pak Presiden Joko Widodo itu pembangunan SDM unggul, pandemi nggak pandemi kan tetap harus unggul, ya kan? Nah kan jadi fokusnya ke sana, tidak menyerah. Kalau ini kan buka sekolah, seakan-akan udah nyerah nih kan, gitu. Udah melambaikan tangan ke kamera nih kan, gitu. Udah mengibarkan bendera putih, itu yang sangat disayangkan. Ini berbicara mengenai ketika memang suatu daerah sudah memutuskan bahwa sekolah ini bisa dibuka dan dilakukan proses belajar mengajar secara tatap muka. Kekhawatiran utama tentu soal jaminan kesehatan ya Mas Indra, bahwa kita saja yang dewasa ini masih sulit untuk melaksanakan atau menaati protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak. Nah ini kita berbicara siswa-siswa yang masih di bawah umur SD gitu, yang rasa-rasanya tuh masih kita tidak tahu seberapa taat mereka dengan protokol kesehatan nantinya di sekolah tatap muka. Apa yang perlu disiapkan dari sekolah itu sendiri, Mas Indra? Saya bicara dengan beberapa sekolah, mayoritas memang orang tua menolak untuk tatap muka kan begitu. Nah, sehingga yang tadi saya katakan, jangan kita itu fokusnya menunggu-nunggu untuk bisa tatap muka lagi. Fokusnya harus bagaimana pembelajaran ini bisa berjalan secara digital, efektif dan efisien. Jadi jangan mengatakan kalau tidak tatap muka itu learning loss, tapi justru harus tugas pemerintah bagaimana membuat yang PJJ ini learning gain. Tapi kan sepertinya pemerintah tidak ada keinginan untuk ke sana, hanya mengambil gampangnya saja. Udahlah, kita suruh buka sekolah aja, tapi kita serahkan ke pemerintah daerah. Jadi kalau ada apa-apa, yang tanggung jawab akan pemerintah daerah. Nah, gimana leadership-nya dengan hal yang seperti ini? Masihkah ada waktu atau kesempatan gitu bagi Mendikbud untuk benar-benar bisa memberikan kompetensi yang jelas tadi yang seperti Mas Indra sebutkan, bahwa yang terpenting adalah bagaimana memberikan training yang komprehensif dan terbaik bagi guru untuk bisa beradaptasi di jenis pendidikan yang tidak mau berubah, mau ada pandemi atau tidak gitu kan. Apa yang harus dilakukan oleh Mendikbud untuk bisa menyiapkan guru-guru kita untuk bisa beradaptasi dengan baik? Mencari pakar-pakar pendidikan yang sudah berhasil membantu transformasi sekolah-sekolah. Kemudian apa yang mereka lakukan, duplikasikan. Misalnya dengan para pakar ini melatih para pelatih guru lagi. Jadi yang untuk seluruh provinsi, semua daerah itu bisa dilakukan. Jadi berjenjang kan gitu. Kalau kita bicara apakah masih ada waktu, ya jelas waktunya banyak sekali. Saya nggak tahu apa yang membuat pemerintah ini menunggu-nunggu kan begitu. Bagi orang tua yang memutuskan untuk kembali menyekolahkan anaknya secara tatap muka, maupun orang tua yang memutuskan untuk tetap mempersilakan anaknya belajar di rumah saja gitu, tidak tatap muka, mindset seperti apa yang harus dipersiapkan orang tua menghadapi pendidikan yang gayanya sudah berubah saat ini di masa pandemi? Yang pertama kita harus menyadari kalau dunia kan sudah berubah. Eranya sudah era yang berbeda, kita nggak usah membandingkan era mana yang lebih baik, nggak akan bisa dibandingkan seperti itu. Tetapi justru didiklah anak sesuai dengan zamannya.